Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Iya, alhamdulillah ya kalau baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan siapa yang mau memimpin doa? Oh, silahkan Santi untuk memimpin doa. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah kita berdoa, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Gimana? Hari ini ada yang tidak masuk, yang sakit atau yang apa mungkin? Hadir semua? Oke, kalau hadir semua, alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, kalau semuanya sudah baik, sekarang kita akan mulai pembelajaran ya. Pembelajaran pada hari ini itu kita akan membahas mengenai apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Minggu lalu kita sudah membahas apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Oh iya, benar banget. Nah, untuk pertemuan kali ini kita itu akan membahas teorema Pitagoras ya. Bukunya silahkan dipersiapkan, boleh dikeluarkan penggaris, pulpen, dan juga bukunya. Terus yang punya buku pegangan juga bisa langsung dikeluarkan. Nah, kalian tuh ya kalau belajar harus semangat, karena siapa-siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah itu akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Jadi kalian mau masuk surga atau enggak? Mau kan semuanya? Yuk, jadi semangat belajarnya. Kita mulai dari sejarah teorema Pitagoras. Nanti salah. Nah, kali ini kita itu kan akan membahas teorema Pitagoras ya. Nah, apa sih yang harus kita ketahui gitu sebelum kita mempelajari rumus-rumusnya? Yang pertama itu kan kita kenal maka tak sayang ya. Nah, sekarang kita itu harus tahu dulu nih Pitagoras tuh awalnya dari mana, terus kayak gimana. Ada yang udah baca-baca? Coba angkat tangan siapa yang udah baca-baca dan udah tahu awalnya Pitagoras dari mana dan siapa yang pertama kali mengemukakannya. Coba. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, biar ibu kasih tahu ya. Jadi teorema Pitagoras itu pertama kali dikembangkan berdasarkan matematis oleh seorang filsuf yang berasal dari Yunani, yang memang nama beliau itu Pitagoras gitu. Makanya kenapa teorema ini dikatakan teorema Pitagoras, karena memang yang pertama kali mengemukakannya itu adalah si Pitagoras gitu, Bapak Pitagoras yang mengemukakannya. Makanya nama teoremanya itu teorema Pitagoras gitu. Nah, oke anak-anak, mungkin sekarang langsung kita coba gambar segitiga siku-siku ya. Sok digambar semuanya segitiga siku-siku. Sudah ya, sudah menggambar segitiga siku-sikunya. Coba ibu lihat dulu apakah sudah benar atau belum. Coba lihat. Oke, udah pada benar ya gambarnya kayak gitu. Tahu gak sih apa bedanya segitiga biasa sama segitiga siku-siku? Iya, benar banget, karena segitiga siku-siku itu pas di satu titiknya itu, satu sudutnya itu 90 derajat. Bener banget. Coba kalau misalnya di kelas ini, coba dilihat ke setiap penjuru mana yang bisa dianggap Pitagoras. Coba yang maksudnya yang bisa dianggap segitiga siku-siku. Coba mana? Gimana? Dinding. Iya, bener banget, dinding kelas ya. Tiap sudut dinding kelas itu 90 derajat. Jadi siku-siku bentuknya gitu di setiap di setiap sudut ruangannya. Nah, kenapa sih ibu tuh nyuruh kalian untuk menggambar segitiga siku-siku, terus nanya-nanyain yang kayak gimana gitu yang segitiga siku-siku itu? Ya karena teorema Pitagoras itu sangat berhubungan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan rumus teorema Pitagoras itu? Ya dengan mengkonstruksikan dari segitiga siku-siku kayak gitu. Nah, oke, udah gitu kalian ada yang masih ingat gak
dimana rumus dari luas persegi. Ya gimana? Benar banget, sisi kali sisi. Nah, biar kalian mudah gitu untuk mengingat, untuk memahami dari rumus teorema Pitagoras ini, maka ibu ini sudah membawa sebuah media pembelajaran untuk bagaimana gitu mengetahui teorema Pitagoras. Nah, ini dia teorema, ini dia apa sih namanya, media pembelajarannya kayak gini ya. Jadi nanti ada persegi yang memotong akhirnya menjadikan sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi si segitiga siku-siku itu teh tersusun dari 3 persegi, dimana ketiga persegi itu teh memiliki ukuran yang berbeda. Nah, untuk sisi miringnya itu, segitiga yang ini disebut, di sisi miringnya itu disebut hipotenusa atau sisi miring ya. Nah, untuk rumus teorema Pitagorasnya sendiri itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu untuk mencari panjang salah satu sisi. Kalau misalnya yang ditanyakannya tuh C, biasanya C itu disimpan di hipotenusa. Nah, jadi kalau di hipotenusa itu biasanya dinamakan C, dan sisi yang mengapit sudut siku-siku itu dinamakan A atau B gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan sisi miringnya atau si hipotenusanya, nanti ditambahkan saja sisi-sisi yang mengapit sudut siku-siku. Nah, jika yang ditanyakannya itu panjang garis yang mengapit sudut siku-siku, tinggal dikurangkan saja dari panjang garis hipotenusa dikurangi salah satu garis yang sudah diketahui gitu. Misalnya yang ditanyakannya A, jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, seperti itu. Gimana sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Iya? Oke, kalau semuanya sudah paham, alhamdulillah ya kalau semuanya sudah paham. Nah, kalau semuanya sudah paham, sekarang ibu akan membagi kelas ini ke dalam beberapa kelompok. Jadi nanti kalian harus dapat berdiskusi gitu mengenai teorema Pitagoras yang tadi, dengan ya soalnya mah gampang lah, paling nyari-nyari salah satu sisinya kayak gitu-gitu ya. Sekarang kelas ini ada berapa orang? 30. Oke, 30 orang berarti ibu bagi ke dalam mungkin 5 kelompok ya. Jadi per kelompoknya 6 orang. Oke, biar itu mah dari absen aja ya, biar mudah ibu lihat. Absen 1 sampai 6. Oke, jadi absen 1 sampai 6 itu kelompok 1, absen 7 sampai 12 itu kelompok 2, absen 13 sampai 18 kelompok 3, 19 sampai 24 kelompok 4, dan kelompok terakhir itu dari absen 25 sampai 30. Nah, pas, berarti ibu bagikan lembar soalnya, ibu kirim aja ya. Oke, udah dapat semuanya? Kalau sudah dapat semuanya, sok dikerjakan. Itu ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan, karena itu masih sangat mudah ya. Sok 10 menit untuk mengerjakan, nanti boleh langsung dikumpulkan jika sudah selesai ya. Oke, dimulai dari sekarang. Semangat! Waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit. Sok sekarang semuanya dikumpulkan kertasnya ya, boleh kumpulin. Udah ya, kalau sudah selesai semuanya
Mungkin pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu zuhur ya, sebentar lagi. Jadi kita cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi dapat kita simpulkan, dapat kita ambil gitu makna-makna inti dari pembelajarannya, yaitu mengenai teorema Pitagoras, dimana siapa sok tadi yang nyimak, siapa pencetus pertama Pitagoras ya? Benar banget, Pitagoras. Dan rumusnya tadi apa? Iya benar, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, benar. Mungkin kalau sudah pada paham, sudah pada tahu. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, ibu akan memberikan 2 soal untuk dikerjakan di rumah. Itu dikerjakannya sendiri-sendiri ya, nanti ibu periksa. Kalau misalnya belum paham, biar nanti pertemuan selanjutnya ibu bisa jelaskan kembali. Oke. Ya, itu PR-nya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau cukup, sok silahkan dipimpin doa lagi oleh KM-nya. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ibu izin keluar dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pertemuan selanjutnya.